Halo semuanya, kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah aplikasi pengolahan data dasar. Di video ini kita akan bahas tentang primary key. Apa itu primary key? Primary key adalah suatu aturan yang berguna untuk memastikan bahwa setiap baris data pada tabel bersifat unik atau berbeda antara baris satu dengan baris lainnya. Nah, biasanya primary key juga disebut dengan kunci primer. Maksudnya unik seperti apa? Jadi, primary key ini nantinya ada di dalam sebuah tabel dan nilainya unik, tidak boleh ada kesamaan satu dengan yang lainnya. Misalnya data pertama A001. Jika dia adalah sebuah primary key, maka data berikutnya tidak boleh lagi A001, tetapi harus berbeda. Misalnya A002, A003, dan lain sebagainya. Jadi, primary key digunakan untuk membuat sebuah aturan pada tabel bahwa ada satu field yang sebagai primary key dan field atau kolom tersebut unik. Tidak boleh nilainya sama dengan record-record lainnya. Adapun fungsi dari primary key adalah yang pertama, primary key berfungsi sebagai identitas untuk membedakan antar record pada tabel. Fungsi yang kedua, primary key dapat mencegah terjadinya duplikasi data karena dia unik dan tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya, maka primary key dapat mencegah terjadinya duplikasi data. Yang ketiga, primary key juga dapat digunakan untuk menghubungkan antara sebuah tabel dengan tabel lainnya. Nah, dengan adanya primary key dalam sebuah tabel, kita dapat merelasikan antara tabel tersebut dengan tabel lainnya. Nanti akan kita pelajari, namanya foreign key. Jadi dia adalah primary key di tabel utama, tapi saat key itu digunakan di tabel lainnya, dia akan berubah menjadi foreign key. Lalu fungsi yang keempat, adanya primary key akan sangat berpengaruh ketika melakukan query pada database. Contohnya saat searching atau saat sorting, melakukan pengurutan pada data. Jika ada primary key, maka pencarian pengurutan tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat. Kita lanjut. Bagaimana kita menentukan apakah kolom itu layak dijadikan primary key atau tidak? Nah, ketentuan yang pertama, primary key harus berisi nilai unik, sehingga tidak boleh ada nilai yang sama atau nilai yang duplikat pada kolom yang dijadikan sebagai primary key. Jadi dari ada 5 kolom misalnya dalam satu tabel, kita harus menentukan kolom mana yang tepat dijadikan primary key. Dan perlu diingat, kolom tersebut unik, tidak boleh ada data yang sama di dalamnya. Lalu yang kedua, kolom primary key tidak boleh berisi nilai 0, jadi dia tidak boleh kosong. Jika kalian set satu kolom sebagai primary key, tapi kalian tidak mengisi data pada kolom tersebut, maka akan terjadi error karena primary key merupakan kolom yang tidak boleh kosong atau berisi nilai 0. Yang ketiga, setiap tabel hanya memiliki satu kunci utama. Jadi satu tabel hanya ada satu primary key. Selanjutnya kita akan langsung coba ke Microsoft Access-nya. Jadi di sini kita akan gunakan database kita minggu lalu, yaitu database jual beli HP. Di sini sudah ada satu tabel namanya master pelanggan. Maka saya akan sesuaikan dengan tabel yang telah kalian buat di minggu lalu, yaitu ada tambahan 3 field atau kolom, yaitu jenis kelamin. Selanjutnya ada tempat lahir, dan tanggal lahir. Selanjutnya kita akan menentukan tipe data dari masing-masing field. Untuk nama, kita tetap gunakan short text dengan size 50. Jenis kelamin juga menggunakan teks dengan size-nya. Kira-kira paling panjang inputan untuk jenis kelamin itu apa? Misalnya laki-laki, perempuan. Laki strip laki, perempuan ada 9 karakter. Jadi kita bisa gunakan 10 karakter untuk jenis kelamin.
Selanjutnya tempat lahir. Tempat lahir juga gunakan teks dengan panjang fieldnya 50. Tanggal lahir, karena nanti inputannya berupa tanggal, maka tipe data yang kita gunakan adalah date or time. Nomor HP short text size 15 dan alamat 150. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai primary key, jadi di antara ke-6 field ini, kira-kira apakah ada field atau kolom yang bisa kita jadikan sebagai primary key? Nama, apakah nama mungkin menjadi primary key? Tidak mungkin. Kenapa? Karena nama bisa duplikat, bisa berisi data yang sama. Nah, salah satu contohnya ada mahasiswa di bisnis digital, yang satunya namanya Vina, satunya juga bernama Vina. Jadi ada 2 Vina, nama yang sama. Karena itu, field nama tidak bisa kita jadikan primary key. Seperti ini ditolak. X. Jenis kelamin, pasti duplikat dong. Tidak bisa digunakan sebagai primary key. Tempat lahir, mungkin ada yang lahirnya di Pontianak, tapi pasti ada juga teman lainnya yang juga tempat lahirnya Pontianak. Itu duplikat. Karena itu tempat lahir tidak bisa dijadikan primary key. Tanggal lahir juga bisa sama. Ditolak. Nomor HP. Nah, biasanya ada yang bingung. Nomor HP kan beda-beda. Iya. Memang nomor HP kita berbeda-beda. Tapi dalam kasus ini adalah toko HP. Mungkin pada saat dia membeli HP, dia menggunakan nomor HP pelanggan lainnya. Misalnya ada satu pelanggan yang sudah sering langganan di toko kalian, lalu suatu hari dia membawa saudaranya, kerabat dia dari jauh misalnya, datang ke toko kalian untuk membeli HP. Dan kerabatnya tersebut tidak memiliki nomor HP, maka nomor HP yang digunakan adalah nomor HP dari pelanggan kalian yang pertama ini tadi. Maka nomor HP tetap tidak bisa kita jadikan primary key. Alamat sama. Mungkin ada kalian yang beralamat atau tempat tinggal yang sama. Mungkin ada saudara kembar, alamatnya sama. Atau mungkin ada yang satu kosan, alamatnya sama. Oleh karena itu, alamat juga tidak bisa kita jadikan primary key. Berarti dari 6 field atau kolom ini tidak ada satupun yang bisa kita jadikan primary key. Bagaimana caranya supaya tabel ini memiliki primary key? Oke, kita ingat lagi. Kan sudah pasti umur 17 tahun ke atas kan? Karena itu kalian pasti punya KTP. Dan di KTP itu ada nomor induk kependudukan atau NIK. Dan nomor induk kependudukan dari masing-masing kita itu pasti berbeda-beda. Nah, di database pemerintah, NIK itu merupakan primary key. Bagaimana cara mendapatkan NIK? Apakah kalian lahir langsung memiliki nomor NIK? Tidak kan? Tapi nama pasti itu adalah identitas kalian. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, golongan darah, itu adalah data kalian sesungguhnya. Tapi NIK itu adalah kolom yang diciptakan oleh pemerintah. Berarti primary key bisa kita buat. Kita tambahkan satu field yang kita tentukan sebagai primary key. Satu contoh lagi. Kalian masuk ke WD dan kalian menerima yang namanya nomor pokok mahasiswa. Nah, NPM itu yang digunakan sebagai primary key di database WD. NPM itu diciptakan sendiri oleh WD, bukan memang milik kalian dari sebelum kalian masuk WD. Dan karena itu, dapat disimpulkan bahwa primary key dapat kita ciptakan sendiri dalam sebuah tabel. Jadi, di tabel master pelanggan, kita bisa tambahkan satu field yang akan kita gunakan sebagai primary key di tabel ini. Primary key biasanya dia ada di awal, jadi di kolom atau field pertama. Di sini kita bisa tentukan apa field name-nya, terserah. Jadi kita ciptakan, jadi kita tentukan sendiri namanya. Biasanya kode. Jadi misalnya ini namanya kode pelanggan. Lalu tipe datanya ya tinggal kita tentukan sendiri.
kita mau nanti inputannya berupa angka, misalnya NIK itu angka kan, NPM juga angka. Nah, bisa jadi kita juga menggunakan tipe data yang sama di tabel ini. Cuman perlu diingat lagi, meskipun NPM maupun NIK itu berupa angka, apakah angka itu untuk perhitungan? Bukan untuk perhitungan kan? Oleh karena itu, tetap kita gunakan teks, jangan gunakan number. Kemarin di tugas kalian ada mahasiswa yang men-set nomor HP menjadi number. Itu tidak boleh sebenarnya, karena nomor HP meskipun inputannya angka, tetapi angkanya hanya berupa data, bukan untuk perhitungan. Oleh karena itu, tetap tipe datanya adalah teks. Begitu juga NPM kalian angka, tapi dalam database itu tipe datanya adalah teks atau char atau varchar. Begitu juga NIK, begitu juga nomor KK. Meskipun angka, tetap tipe datanya adalah teks. Oleh karena itu, kode pelanggan kita gunakan teks. Size-nya tentukan sendiri. Kalau NPM itu 8 digit, semua sama 8 digit. Nah, kita bisa tentukan, terserah kita, karena kita yang menentukan primary key-nya. Misalnya 6 digit, dan ini harus terisi semua, tidak boleh kosong. Ini kita set sebagai primary key dengan inputan 5 karakter. Bagaimana cara membuatnya sebagai primary key? Di tab design, kan bisa melihat di sini ada satu kunci namanya primary key. Cara membuatnya adalah kita klik di bagian field yang akan kita jadikan primary, lalu klik tombol primary key. Maka akan ada kunci di sebelah kiri di kotak abu-abunya. Jika sudah seperti ini, kita sudah berhasil membuat primary key di tabel master pelanggan. Jadi sampai di sini dulu materi kita tentang primary key. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menambahkan data di sebuah tabel. Terima kasih.